Ini adalah pasir laut, sahabat ya. Bagi banyak orang, bagi banyak literatur yang membahas mengenai pasir laut ini justru tidak merekomendasikan sama sekali pasir ini untuk tanaman. Jadi beli jangan aneh-aneh aja dong beli, nanti tanaman saya jadi mati. Oke, kalau memang akan mati maka tanaman beli Bali yang duluan akan mati. Jadi sahabat tenang saja. Nah, penggunaan pasir laut untuk tanaman bukan hal baru di Bali Organic TV. Bagi sahabat yang setia sekali menonton Bali Organic TV sejak tahun 2017 lalu, pasti sudah pernah melihat hal serupa. Nah, beli catat di sana ya. Meskipun menjadi momok yang menakutkan karena dianggap memiliki kandungan natrium yang super tinggi, kemudian juga tiada guna. Karena apa dianggap tiada guna? Karena memang daya ikat, kenyataan yang terjadi memang atau faktanya memang daya ikat unsur hara dari si pasir ini memang sangat rendah. Daya ikat terhadap air juga sangat rendah. Jadi apa gunanya beli? Nah, daripada kita meributkan hal tersebut, bagaimana kalau sahabat mencoba untuk menambahkan kurang lebih sekitar 1 sendok makan saja, jangan lebih ya, ke setiap bagian dari permukaan media. Dan silahkan sahabat simpulkan seperti apa hasilnya. Di video ini Beli akan menjelaskan panjang lebar kandungannya, nutrisinya, apapun. Karena banyak sahabat yang tidak suka dengan penjelasan yang terlalu dianggap tanda kutip mungkin bertele-tele. Di kolom komentar Beli banyak melihat hal seperti itu. Jadi 1 sendok makan kita taruh di permukaan tanaman. Seperti ini ya. Jadi merata. Di permukaan tanaman apa ini? Fase apa sahabat bisa melakukannya kecuali di fase ketika tanaman sedang membutuhkan nutrisi tanpa gangguan, sedang membutuhkan asupan air yang stabil tanpa gangguan, yaitu di fase berbunga dan berbuah. Jangan lakukan ini. Ingat, jangan lakukan ini di fase sedang berbunga atau sedang berbuah. Dan untuk mengambil pasir lautnya, saran dari Beli yang sering Beli lakukan adalah mengambil bukan di bagian yang keringnya. Jadi bukan pasir pantai yang berada jauh dari bibir pantai, tapi adalah bagian pasir pantai yang berada tepat ketika air ombak pantai itu mengenai bagian pasir, di mana bagian itu seringkali berbuih. Nah, itulah pasir pantai yang akan kita gunakan untuk memupuk tanaman. Pada tanaman sawi yang baru Beli pindahkan ke raised bed juga bisa ditambahkan pasir laut ini. Jangan khawatir. Bahkan cabai yang sedang di persemaian seperti ini, yang sudah sangat subur, juga Beli bisa taburkan. Karena kemungkinan Beli akan pindahkan ke polybag. Ini sekitar kurang lebih 1 minggu lagi. Penampakan media tanam yang langsung dikomposkan, kemudian langsung ditanami, yang judulnya videonya adalah, kalau nggak salah yang ini sahabat ya, nah 2 bulan yang lalu. Jadi hasilnya sekarang sudah benar-benar hancur, sudah benar-benar menjadi kompos, menjadi media tanam yang sangat baik bagi tanaman kita. Luar biasanya. Dan memang bila kita perhatikan sahabat, media yang menggunakan kompos sebagai stok pertumbuhan di bagian bawah dari polybag memperlihatkan, nah seperti ini ya, ya kira-kira seperti ini. Jadi pertumbuhan vegetatifnya luar biasa subur. Sekali lagi, pertumbuhan vegetatifnya luar biasa subur karena memang didorong, ditopang oleh adanya kompos di bagian bawah dari tanaman yang tumbuh di media tersebut. Jadi seperti ini, semua rata-rata sudah ada bakal atau calon kembang kolnya, ya, seperti itu. Seperti ini. Kita akan bandingkan dengan yang tumbuh di lahan langsung yang tanpa menggunakan kompos. Yang ini yang ini cukup besar. Jadi benar-benar luar biasa hasil eksperimen yang kita sama-sama pelajari di channel ini, di channel Bali Organic TV. Dan ingat, kalau menggunakan media seperti yang diajarkan beberapa bulan yang lalu, yang mana kita langsung mengkomposkan di bawahnya, maka ini akan terus turun, media akan terus turun karena pelapukan yang terjadi di bawahnya. Melon juga, yang ini kemarin sempat Beli cek seperti apa, dan sudah
sangat hancur sahabat ya. Bahan organik yang kita pendam di bagian bawah, dan ini melon. Nah, melonnya pun sudah berbuah dan buahnya sampai jatuh. Nah, ini beli terlambat mengikat dengan tali. Sebentar lagi beli akan ikat. Ukuran melonnya cepat sekali membesar sahabat, seperti ini. Luar biasanya, memang metode yang kita coba bersama ternyata luar biasa baik hasilnya. Banyak yang gagal, tapi juga banyak juga yang berhasil. Dan yang berhasil selalu beli upload di channel Bali Organic TV. Kemudian beli bandingkan dengan kembang kol yang ditanam di tanah atau di media yang tidak ada komposnya. Jadi videonya ada di sini. Silahkan sahabat cari. Nah, di sini memang tumpang sari dengan berbagai jenis tanaman sayuran lainnya. Nah, ini hasilnya. Ini kembang kol yang beli tanam sengaja sebagai kontrol atau sebagai perbandingan dengan yang di polybag. Usianya sama, persemaian sama. Memang secara vegetatif terlihat tidak sesubur yang tadi, tapi secara generatif kembang kolnya juga tumbuh dengan sangat baik. Ini membuktikan bahwa di lahan ini tanaman yang mengalami fase generatif tumbuh dengan sangat baik. Terbukti dengan yang ini, sahabat. Ya, ini adalah tanaman cabai. Kemudian juga di sini. Nah, seperti ini. Jadi cukup baik pertumbuhannya. Memang kita booster, kita semprot dengan menggunakan yang namanya pupuk semprot dari kecap manis seperti itu. Luar biasanya semua tumbuh dengan sangat baik. Tomat juga sudah beli petik berkali-kali. Si hijau besar yang makin hari makin gemuk, mirip seperti cabai jalapeno, tapi sepertinya bukan. Beli sendiri masih tidak ingat sampai saat ini jenis benih apa yang beli simpan di gudang benih beli. Jadi asal tanam dan akhirnya tumbuh, dan mungkin dan pastinya bukan mungkin lagi ini akan beli kembangkan terus benihnya. Kan di sini saya bisa lihat, wow. Polybag ini adalah polybag mini yang tingginya hanya setelunjuk beli. Tapi saya bisa lihat tanaman yang tidak dipindahkan sebagai percobaan mampu produktif, sehat, daunnya tidak terkena keriting daun sahabat, meskipun pernah sakit tapi sembuh dengan sendirinya. Ini karena daerah perakarannya sangat sehat. Daerah perakaran yang sehat akan mampu menopang kehidupan tanaman. Meskipun mungkin akan mempengaruhi secara bentuk fisikal, tetapi tanaman akan tetap mengikuti fase dari fase vegetatif sampai ke fase generatif seperti ini. Inilah pentingnya pemahaman mengenai tanaman. Tanaman yang sehat pasti memiliki akar yang sehat pula. Dan akar yang sehat berawal dari media tanam yang sehat. Kemarin ada sahabat yang pusing sekali memikirkan tanamannya yang terkena hama seperti ini. Ada ukir-ukiran di daunnya seperti ini. Beli harapkan sahabat untuk lebih bersabar, karena tanaman organik memang pasti akan sangat menarik perhatian dari organisme pengganggu tanaman. Dan bagi beli di channel ini, beli selalu mengatakan bahwa sepanjang tidak jumlahnya sangat mengganggu hasil panen kita, produktivitas tanaman, maka anggaplah itu sebagai kesempatan kita untuk bersedekah kepada alam. Seperti tanaman ini yang bagian daunnya, bagian daun tua terutama sudah seperti ini, tapi bagian daun yang muda masih sehat dan terus produktif. Seperti itu sahabat. Nah, terus produktif. Jadi semua adalah keseimbangan yang sangat sempurna. Jadi ingat sekali lagi, itu adalah keseimbangan alam yang sangat sempurna. Organisme pengganggu tanaman sebenarnya adalah makhluk ciptaan yang maha kuasa, yang juga ingin mencicipi hasil panen kita yang amat sehat. Dan atas karunia yang maha pencipta, makanan sehat seperti ini menjadi berkah. Cukup sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusahalah menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.